Semuanya, perkenalkan saya Desya Aristia Putri dengan NPM 2008 10 10 240, mahasiswa program studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada semester 6 ini, saya mengikuti magang bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video ini, saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti MSIB Batch 4 dengan mitra BUMN Perumnas. Linear dengan bidang studi saya di kampus, saya mengikuti magang ini dengan posisi junior programmer. Dalam pelaksanaannya, magang ini dilaksanakan secara penuh waktu dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 5 sore setiap minggunya. Para peserta magang diwajibkan untuk melaksanakan magang secara luring di kantor pusat Perumnas yang berlokasi di Gedung Wisma Perumnas, Jalan DI Panjaitan, Kota Jakarta Timur. Sebagai junior programmer, saya ditempatkan di divisi IT, tepatnya di Departemen Pengembangan Aplikasi. Berikut ada sedikit dokumentasi foto dan video saat saya berada di kantor. Dalam magang ini, saya diberikan ilmu mengenai aplikasi desain dan development. Terdapat 7 materi utama yang dikerjakan selama magang. Periode magang ini dilaksanakan dari bulan Februari hingga Juni 2023. 7 materi magang yang saya pelajari adalah yang pertama, pemrograman Dart level fundamental dan intermediate. Yang kedua, mempelajari Flutter fundamental. Yang ketiga, melakukan pengembangan aplikasi mobile scanner. Yang keempat, melakukan pengujian dengan black box testing. Yang kelima, melakukan pembuatan API function. Yang keenam, melakukan analisis desain sistem aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir, melakukan penyusunan dokumen penggunaan aplikasi. Dari semua yang telah saya kerjakan dan pelajari di magang ini, saya ingin mempresentasikan hasil final project saya, yakni pengembangan aplikasi mobile scanner menggunakan framework Flutter. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memindai QR code maupun barcode. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pada saat pertama membuka aplikasi mobile scanner ini, akan ditampilkan sebuah halaman pembuka. Halaman pembuka ini berisi informasi umum mengenai fitur yang dimiliki oleh aplikasi. Halaman ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas atau app bar dari aplikasi ini berisi sebuah logo dari mitra sebagai identitas atau label dari aplikasi. Kemudian bagian tengah berisi sebuah carousel atau konten yang dapat di slide. Carousel ini bisa dilakukan slide secara horizontal ke kanan dan ke kiri. Dalam carousel ini berisi informasi mengenai fitur yang terdapat pada aplikasi, yaitu fitur yang pertama adalah fitur pemindaian QR code. Kemudian kita geser ke kiri. Fitur yang kedua adalah hasil scan yang disajikan dalam bentuk link sehingga user tidak perlu menyalin atau mengetikkan ulang hasil scan apabila ingin menelusuri alamat URL tersebut. Kemudian fitur yang ketiga adalah aplikasi dapat melakukan browse hasil scan sehingga user akan dapat langsung diarahkan ke alamat URL hasil dari proses scan. Kemudian terakhir di bagian bawah aplikasi ini ada sebuah button Start Scanning yang akan mengarahkan user ke halaman scan. Kemudian langsung saja kita coba untuk mengeklik button Start Scanning. Maka user akan langsung diarahkan ke halaman yang digunakan untuk melakukan scan. Di halaman scan ini terbagi menjadi 3 bagian juga.
Di bagian atas terdapat logo dari mitra dan sebuah button yang digunakan untuk kembali ke halaman pembuka. Kemudian, bagian tengah dari halaman ini berisikan area yang digunakan untuk proses scan. Untuk melakukan scan, QR code atau barcode diposisikan di dalam area persegi. Kemudian di bagian bawah aplikasi ini terdapat 3 button yang digunakan untuk konfigurasi kamera perangkat. Button yang berada di sebelah kiri merupakan button untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan flashlight perangkat. Kemudian button di bagian tengah merupakan button untuk pause dan resume kamera perangkat. Saat dilakukan pause, kamera akan berhenti melakukan penangkapan gambar. Untuk menjalankan kembali kamera setelah dilakukan proses pause, dapat menekan tombol bagian tengah ini kembali untuk dilakukan resume kamera. Kemudian tombol yang terakhir adalah tombol yang di bagian sebelah kanan. Tombol tersebut merupakan tombol yang digunakan untuk flip kamera. Untuk proses scan dapat dilakukan dengan kamera belakang maupun kamera depan perangkat. Langsung saja kita coba untuk melakukan scan QR code. QR code diletakkan di dalam area scan, lalu akan muncul sebuah alert yang berisikan hasil scan. Untuk hasil scan yang berupa URL, user dapat langsung melakukan browse dengan menekan tombol browse yang berwarna biru pada bagian bawah alert ini. Langsung saja kita coba browse hasil scan ini. Maka user akan langsung diarahkan ke halaman pada alamat URL hasil scan. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Selain menekan button browse, pengguna juga dapat langsung mengeklik hasil scan karena hasil scan disajikan dalam bentuk link, yang mana apabila user ingin menelusuri URL, user dapat langsung mengeklik pada link tersebut. Jadi kita coba untuk klik linknya. Maka pengguna juga langsung diarahkan ke halaman dari alamat URL hasil scan. Di sini hasil scan-nya berupa URL dari Google Maps. Kita kembali ke aplikasi lagi. Selain button browse, di alert ini juga terdapat button cancel untuk menutup alert dan mengarahkan user ke halaman scan lagi. Langsung saja kita coba klik button cancel-nya. Maka alert akan tertutup dan kembali ke halaman scan. Selain digunakan untuk scan QR code, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk scan barcode. Di sini sudah terdapat sampel barcode, langsung saja kita coba scan. Maka hasil scan langsung muncul dalam bentuk alert. Berbeda dengan hasil scan QR code yang tadi, untuk alert yang menampilkan hasil scan berupa non-URL, tidak terdapat button browse. Untuk sama seperti alert alert hasil scan yang berupa URL tadi, untuk menutup alert ini dapat menekan tombol cancel. Langsung saja kita tekan. Maka akan diarahkan kembali ke halaman scan. Sekian pengalaman saya mengikuti MSIB Batch 4 dengan mitra Perumnas dan posisi junior programmer. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa.